يا حبيبتنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله صل على محمد يا نبي لك شفاعة Duduk. Habib nggak bakal ceramah nih kalau nggak duduk dulu. Rapi dulu. Tenangin, yang belakang duduk. Duduk. Siap dengerin ceramah Habib. Duduk. Udah. Jangan debat-debatan. Udah. Deh. Siap tenangnya. Siap dengerin ceramah Habibana. Siap. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap bantu perjuangan Habib Bahar. Siap bantu perjuangan para Habib kita. Siap di komando ulama. Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Siap dengerin. Tenang dulu. Jangan ada suara. Hei, Kang Sedin, duduk loh. Gue kepet nih ya, langsung. Ini dari tadi udah serang-serang mulu. Lionel Messi, yuk duduk. Udah lah. Ya, mudah-mudahan siap jaga. Siap dengerin ceramah. Mohon maaf ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Diam. Udah. Jangan Habib capek, diam ya. Jangan ada suara. Setuju? Kasihan beliau suaranya, betul?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad Segaf, yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita yang baru saja memberikan nasihatnya Al-Ustaz Hafiz, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Akbar baginda Nabi besar Muhammad, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, sehingga hati kita menggerakkan kedua langkah kaki kita untuk duduk di majelis ini memuliakan dan mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Semoga tidak kita keluar dari ini majelis kecuali Allah ampuni seluruh dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, semuanya diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini saya tidak akan membahas tentang Maulid Nabi Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min mathalul jasad, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi, di dalam saling mencintai, di dalam saling membantu, di dalam saling tolong menolong, perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut merasakan sakit. Jadi perumpamaan seorang mukmin di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi, di dalam saling mencintai, di dalam saling bahu membahu, di dalam saling membantu, di dalam saling tolong menolong, itu bagaikan satu badan. Apabila ada sebagian anggota badan yang merasakan sakit, maka seluruh badannya akan ikut merasakan sakit. Saudara-saudara, apabila kita sakit gigi, maka yang sakit bukan hanya gigi, tetapi apabila kita sakit gigi, dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut merasakan sakit. Betul? Begitulah perumpamaan seorang mukmin. Jadi apabila ada saudara mukmin yang lain dilanda derita, maka penderitaan yang ia alami itu pun adalah penderitaan kita. Nah, saudara-saudara, belum lama saudara-saudara kita sesama mukmin
yang berada di Cianjur, mereka ditimpa musibah gempa bumi, saudara-saudara. Maka sebagai orang yang beriman, rasa sakit mereka itu pun adalah rasa sakit kita, penderitaan mereka itu pun adalah penderitaan kita, kesedihan mereka adalah kesedihan kita, air mata mereka adalah air mata kita, darah mereka yang jatuh adalah darah kita, orang tua yang kehilangan anak-anak yang kehilangan orang tua, sama seperti kita sebagai orang tua kehilangan anak-anak kita, dan anak-anak kita kehilangan kita sebagai orang tua. Suami-suami yang kehilangan istrinya, istri-istri yang kehilangan suaminya, sama seperti kita kehilangan istri-istri kita, dan istri-istri kita kehilangan kita sebagai suami. Yakni penderitaan mereka adalah penderitaan kita, kehilangan mereka kehilangan kita, musibah mereka adalah musibah kita. Kalau kita sebagai seorang mukmin tidak merasakan rasa sakit yang mereka rasakan, maka kita tidak pantas disebut orang yang beriman, saudara-saudara. Oleh karenanya kita doakan agar Allah angkat segala macam bencana, segala macam musibah yang melanda kita punya negeri, khususnya saudara-saudara kita di Cianjur. Saudara-saudara, berbicara tentang gempa bumi, berbicara tentang gempa bumi atau yang dikenal dengan zilzal, gempa bumi bukan hanya terjadi di zaman sekarang, bahkan gempa bumi pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ada yang ngomong, saya berhenti, saya pergi ceramah selanjutnya. Masih ada bicara, jangan samakan saya kayak penceramah-penceramah yang lain. Kalian kalau mau ngaji, niat ngaji, silahkan duduk di sini. Kalau nggak niat ngaji, keluar dari sini. Ini bukan dangdut, ini bukan orkes. Kalau nggak mau ngaji, kalau masih ribut, keluar. Kalau nggak mau keluar, saya pergi dari sini. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditimpa gempa bumi, saat itu Rasulullah sedang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bersama Sayyidina Umar bin Khattab, dan bersama Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika gempa bumi, Rasulullah meletakkan tangannya di atas tanah. Kemudian Rasulullah berkata kepada bumi, "Wahai bumi, belum saatnya bagi engkau. Wahai bumi, berhentilah engkau berguncang. Ketahuilah, di atas engkau ada seorang nabi," maksudnya Nabi Muhammad. "Di atas engkau ada seorang siddiq," maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. "Di atas engkau ada dua orang syahid," maksudnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman bin Affan. Bumi yang ketika itu berguncang tiba-tiba berhenti ketika Rasulullah meletakkan tangan sucinya di atasnya, saudara-saudara. Ketika bumi tersebut berhenti berguncang, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan? Perbuatan maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan kepada kita ini gempa bumi?" Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, "Idza zulzilatil Madinah faqata Umar bin Khattab amama an-nas faqala Umar bin Khattab ma asra'tum ma ahdastum." Sayyidina Umar bin Khattab ketika dilanda gempa bumi, beliau kumpulkan semua manusia, semua rakyat, semua umat. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan rakyat, di hadapan umat. Beliau berkata di dalam khutbah beliau, "Sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian perbuat, sehingga mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, andaikan besok ada gempa bumi susulan, aku tidak ingin tinggal bersama kalian," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ketika ditimpa gempa bumi, beliau mengirimkan surat kepada para gubernur-gubernur. Apa isi surat beliau kepada para gubernur-gubernur? Isi suratnya, beliau berkata, "Wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Sungguh besar perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan. Keluarkan harta engkau di jalan Allah, keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk menolak bala, untuk menolak bencana. Keluarkan harta kalian agar Allah angkat segala macam bencana dan musibah."
di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika gempa bumi, beliau kirim surat kepada para gubernur-gubernur. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab ibn Malik pernah ditanya tentang gempa bumi, saudara-saudara. Ketika beliau ditanya tentang gempa bumi, apa jawaban beliau? Apa pendapat beliau tentang gempa bumi? Beliau berkata, tidak akan terjadi yang namanya gempa bumi, melainkan di atas buminya Allah terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat maksiat, sehingga bumi gemetar. Karena bumi gemetar itulah adanya gempa bumi. Yakni gempa bumi itu bumi sedang gemetar. Kenapa bumi gemetar? Takut kepada Allah. Bumi malu kepada Allah, takut kepada Allah, karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa dan maksiat di atas bumi tersebut. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang gempa bumi, saudara-saudara. Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Sayyidatuna Aisyah menjawab, apabila tiga perkara telah merajalela. Apa tiga perkara tersebut? Tiga perkara tersebut, yang pertama, idza istibahal khumur, idza istahalla zina, apabila perzinahan telah menjadi perkara yang halal. Perzinahan dianggap sebagai sesuatu yang halal. Perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, pagi, siang, sore, malam berzina, yang tua berzina, yang muda berzina. Coba engkau lihat di pinggir-pinggir jalan, laki-laki dan perempuan, mereka pacaran, mereka ciuman, mereka berpelukan, mereka melacur, mereka berzina. Zina seperti perkara yang halal. Saudara-saudara, apa maksudnya zina seperti perkara yang halal? Zina adalah dosa besar. Orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi dan orang yang berzina secara terang-terangan, dosanya lebih besar. Orang yang berzina secara terang-terangan, kenapa? Tidak punya malu kepada Allah dan tidak punya malu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mempertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Zina di pinggir jalan, perzinahan merajalela di mana-mana. Wa istibahal khumur, minuman keras seperti hal yang biasa. Minuman keras adalah hal yang biasa. Pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk, yang tua mabuk, yang muda mabuk, yang kaya mabuk, yang miskin mabuk. Mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana. Orang nenteng bir, orang nenteng minuman keras seperti nenteng air, saudara-saudara. Bangga dengan mabuknya. Saya preman, ini saya mabuk. Saya bajingan, ini saya mabuk. Bangga dengan perbuatan mabuknya, bangga dengan minuman kerasnya. Mabuk bangga, mabuk dipertontonkan. Minuman keras bisa dibeli di mana saja. Sebagai apa? Seakan-akan minuman keras tersebut sebagai hal yang biasa, bukan lagi hal yang tabu, saudara-saudara. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif. Orang-orang, masyarakat, rakyat, manusia mulai memukul musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orkes di mana-mana, dangdut di mana-mana, disco di mana-mana. Orang mulai lupa membaca Al-Quran, lupa membaca sholawat, membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, wirid, semua ditinggalkan. Lebih memilih musik-musik dunia yang membuat lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelacuran di mana-mana, perzinahan di mana-mana, mabuk di mana-mana, minuman keras merajalela, disco, orkes, dangdut, dan segala macam musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Coba engkau lihat nanti sebentar lagi malam tahun baru Desember, malam tahun baru kau lihat, atau enggak malam Valentine, atau enggak setiap malam Minggu. Coba engkau lihat di pinggir-pinggir jalan, atau bahkan di kampung-kampung, bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat.
saudara-saudara, bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak kita, putra-putri kita yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, saudara-saudara. Bukan agama lain, tetapi anak-anak Islam, putra-putri Islam yang paling banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat di Indonesia. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lalai di dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terus apa kata Sayyidatuna Aisyah? Apabila tiga hal ini, apabila tiga perkara ini telah merajalela di mana-mana, maka Allah berkata kepada bumi, wahai bumi, goncanglah mereka. Wahai bumi, goncang mereka. Makanya ada yang namanya gempa bumi berguncang, saudara-saudara. Kemudian apa kata Allah? Wahai bumi, kalau mereka bertaubat dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, berhentilah engkau berguncang. Kalau mereka bertaubat, mereka kembali kepada aku, kata Allah, berhenti engkau berguncang. Akan tetapi kalau mereka tidak bertaubat, mereka tetap meninggalkan taat, mereka tetap berbuat dosa dan maksiat, maka guncang mereka, tenggelamkan mereka, telan mereka sampai mereka hancur dan binasa. Makanya jangan heran, saudara-saudara, kalau besok-besok potong saya punya lidah, kalau kalian tetap dalam perbuatan dosa, kalau kita tetap dalam perbuatan maksiat kita, setelah adanya teguran Allah, yaitu gempa bumi di Cianjur, kita masih tetap dalam perbuatan dosa, masih tetap dalam perbuatan maksiat, nggak mau tobat, tetap meninggalkan taat, besok-besok akan Allah berikan bencana dan musibah yang lebih besar, saudara-saudara. Oleh karenanya, kalau ada musibah, kalau ada bencana, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau turunkan bencana? Ya Allah, kenapa kau turunkan musibah? Ya Allah, kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada tsunami? Kenapa ada kebakaran? Kenapa ada tanah longsor? Kenapa ada banjir bandang? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada diri saya, tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habibnya, para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para tokoh-tokoh agama, tanyakan kepada para pengkhutbah-pengkhutbah, tanyakan kepada para penceramah-penceramah, tanyakan kepada para penghafal-penghafal Quran, kepada para penghafal hadis, tanyakan kepada para pengurus masjid, kepada para pimpinan majelis taklim, tanyakan kepada para pejabat, kepada para pemerintah, kepada tentara dan polisi, tanyakan kepada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada para pejabat, perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan sehingga mengundang bala dan bencana dari Allah bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para ulama-ulamanya, para ustadznya, para kiai-kiainya, para ajaran-ajarannya, para abuya-abuyanya, para habib-habibnya. Tanyakan kepada para ulama, kenapa ulama-ulamanya jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama amplop? Kenapa para ulama-ulamanya menukar kehidupan akhirat demi kepentingan perutnya, menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis-hadis Rasulullah, menjadi penjilat-penjilat pejabat, menjadi penjilat-penjilat pemerintah, menjadi kera-kera bersorban demi kepentingan dunianya, demi kepentingan harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaannya. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Tanyakan kepada para pejabatnya, para penguasanya, para pemerintahnya,
Tanyakan berapa banyak uang rakyat yang mereka korupsi, berapa banyak harta rakyat yang mereka colong, harta rakyat yang mereka curi. Tanyakan kepada mereka, kenapa rakyat tidak mereka sejahterakan, kenapa rakyat mereka sengsarakan, kenapa keadilan tidak mereka tegakkan. Tanyakan kepada mereka, sehingga mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Islam, tegakkan keadilan, sampaikan kebenaran, jangan tinggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar baginda Nabi Muhammad, agar tidak turun bencana dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan, walaupun seluruh dunia harus membencimu, walaupun engkau harus mati, walaupun engkau harus dipenjara. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, berkali-kali saya keluar masuk penjara. Kenapa? Tahun 2018 saya masuk penjara, tahun 2020 saya bebas, tahun 2020 saya keluar, baru 2 hari saya bebas. Saya masuk penjara lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, borgol perut nyambung ke kaki, borgol kaki, borgol tangan nyambung ke perut, borgol perut nyambung ke kaki. Saya bebas 2021 akhir, awal Januari tahun 2022 saya ditahan lagi, masuk lagi saudara-saudara, baru keluar beberapa bulan yang lalu. Pertanyaannya, kenapa saya keluar masuk penjara? Apakah saya penjahat? Apakah saya biadab? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya koruptor? Apakah saya bandar judi? Apakah saya koruptor? Apakah saya korupsi? Apakah saya menjual aset-aset negara? Bukan saudara-saudara, tidak saudara-saudara. Kenapa saya keluar masuk penjara? Saya keluar ditahan, diborgol. Kenapa? Satu, karena saya menyampaikan kebenaran, karena saya membela rakyat yang kecil, rakyat yang menderita, rakyat yang kesusahan, rakyat yang kelaparan. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah yang memegang nyawa saya, jangankan hanya di penjara saudara-saudara, jangankan di penjara, diborgol, jangankan ditahan, jangankan dibalik teralis besi, demi bangsa, demi negara, demi NKRI, demi Garuda, demi Merah Putih, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah untuk tumpah. Oleh karenanya, terus sampaikan kebenaran, terus lawan kezaliman, jangan pernah tunduk kepada kezaliman, jangan pernah tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Sampaikan kepada mereka para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka orang-orang yang zalim, sampaikan kepada mereka para pendusta, para pembohong, para koruptor, para pengkhianat bangsa. Sampaikan bahwasanya kami para pemuda-pemudi Islam, kami bersumpah demi Allah, selama nyawa kami masih berada dalam jasad kami, selama kedua mata kami masih melihat kemungkaran, masih melihat ketidakadilan, masih melihat kezaliman, maka demi Allah selama itu kami akan berada di barisan paling depan melawan kezaliman sampai titik darah penghabisan. Saya tanya pemuda-pemudi Islam, siap lawan kezaliman, siap hancurkan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kemungkaran, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, saya sampaikan kepada orang-orang yang tidak menegakkan keadilan, kepada pejabat-pejabat yang tidak berbuat adil, kepada para pejabat yang berbuat zalim, yang mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Demi Allah, kalian bisa memenjarakan tubuh saya, bisa memenjarakan jasad saya, bisa memborgol tangan, perut dan kaki saya, bisa menahan mata saya daripada melihat dunia luar, bisa memisahkan saya dengan
anak-anak saya yang masih bayi, anak-anak saya yang masih kecil. Kalian bisa pisahkan saya dengan anak dan istri saya. Kalian bisa penjarakan badan saya, penjarakan jasad saya. Akan tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan sampai datang lagi sama kebenaran. Satu Bahar bin Smith mati karena menegakkan kebenaran dan keadilan. Besok akan tumbuh 1001 Bahar bin Smith yang menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan, membela bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, oleh karenanya kalian wahai para pemuda-pemudi Islam, jadilah pemuda-pemudi baginda Nabi besar Muhammad yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, yang mengibarkan panji-panji baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran dan selalu melawan kezaliman, kemungkaran di tanah yang kita cintai, di negara yang kita cintai ini, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama jadi ulama yang istiqomah, ulama yang baik, ulama yang lurus, ulama-ulama akhirat, pejabat-pejabat jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang amanah, yang menegakkan keadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bala, bencana, musibah bagi negara yang kita cintai ini. Allah berikan kemakmuran bagi negara kita, kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Allah berikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak hidallah. Yasin sakfuna. Kaf hal ain sad kifayatuna. Hamim ain sin kaf himayatuna.